oke, jadi di pembahasan kali ini ya kita bakal ngebahas salah satu saham yang waduh banyak yang nyangkut di sini ya. Oke, jadi padahal gue di video sebelumnya gue udah pernah buat sih ya, gue udah bilang harusnya kalian mikir 2 kali sih, karena dia udah ketinggian sahamnya, karena dia udah terbang banget, jadi dikejar gitu loh. Kereta api udah terbang jauh, kok kereta api nggak bisa terbang ya guys ya. Oke, kereta api itu jalan maju ya, gue nggak tahu lah bahasannya apalah, yang ngenitro atau apalah, jadi dikejar gitu loh ya. Oke, jadi kita bakal ngebahas saham PTRO ya. Oke, nah jadi sebelum itu jangan lupa untuk disclaimer on ya, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untuk rugi kalian tanggung sendiri. Oke, dan jangan lupa untuk di like dan subscribe. Oke guys ya, jadi kita masuk ya. Soalnya gue harus ngomong sekarang, karena kenapa? Gue ngeliat analitik gue banyakan yang nggak subscribe, nonton doang tapi nggak subscribe, anjir juga sih. Oke, kita masuk dulu ya. Nah, PTRO itu kan dia kan boleh dibilang perusahaan yang menyediakan layanan pertambangan lengkap di sektor industri batubara, minyak dan gas bumi ya. Terus kita bilang lagi, ini perusahaan ini menawarkan berbagai layanan termasuk rekayasa multidisiplin, jasa konstruksi, kontraktor, jasa pertambangan, logistik dan sebagainya. Nah, ini lebih ke jasa sih sebenarnya sih mereka sih ya. Dan seperti kita ketahui proyek mereka juga ada berkaitan dengan apa ya? Freeport dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, cuman ini kita bakal langsung masuk dulu ya. Kita bakal ngomong ke laporan keuangan dia. Oke, laporan keuangannya yang terbaru kan sudah keluar. Oke, laporan keuangan dia. Memang kalau secara laporan keuangan dia itu ada mengalami peningkatan. Oke. Pendapatannya itu naik ya 7,5 triliun ya, dan dia punya laba bersih itu 800 miliar. Oke, which is ya memang gede sih kalau kita ngomongnya. Terus kita lihat lagi, coba kita lihat ya. Kita cek lagi. Oke. Nah, jadi sebenarnya PTRO ini saham bagus. Sebenarnya saham bagus PTRO. Cuma memang digorengnya terlalu tinggi. Itu aja sih. Ya, dan memang kemarin sahamnya nggak kemana-mana kan. Bang, kenapa sahamnya kemarin nggak kemana-mana? Ya, karena ada faktor Pak LKH juga di dalam. Gua nggak tahu kenapa, tapi kalau saham-saham yang ada Pak LKH di dalam itu cenderung lebih gampang di stagnanin. Gue nggak tahu kenapa sih. Ketika dia udah keluar udah terbang gitu loh kan. Itu misteri lah kita ngomongnya. By the way, gue penggemar Pak LKH juga. Jadi tapi gue nggak ngikutin saham yang beliau beli sih. Jadi gue never follow the giant sih sebenarnya sih ya. Oke, kita lanjut dulu. Total aset 10 triliun meningkat 9,5 triliun pada tahun sebelumnya. Wow. Sebenarnya karena dia punya kontrak sama Freeport gitu loh untuk masalah pertambangannya juga gitu. Which is dia punya proyek besar bro sebenarnya bro gitu. Ya, kita langsung saja masuk ya dari kekuatan utamanya nih. Nah, itu PTRO itu kenapa segitu bagusnya sebenarnya? Gue nggak tahu orang-orang kayak teman-teman di luar ini ya, yang nyangkut di PTRO, beli PTRO, itu alasan kalian beli itu kenapa? Tanyakan sama diri kalian sendiri. Oke, gue nggak mau ngejudge. Lu tanyakan sama diri lu sendiri, kenapa lu mau beli? Alasan lu apa lu mau beli? Dikejar kereta api kah? Dikejar target kah? Nafsu kah? Dipom-pom kah? Apa bro? Apa sis? Coba, apa pak? Apa bu? Coba komen di kolom komentar, gue mau tahu. Ya, gua nggak mau ngejudge, karena sorry, kayak gue bilang di video sebelumnya, gue bilang apa? Orang pro bakal nanya, orang noob bakal kasih pernyataan. Orang yang suka ngejudge seorang goblok, bodoh dan sebagainya itu orang noob sih kalau bilang. Oke, banyak nanya aja lah kita ngomong kalau udah kayak gini ya. Kita ngomong diversifikasi layanan, menawarkan berbagai layanan yang mencakup sektor pertambangan, minyak dan gas. Kemungkinan perusahaan untuk mengurangi resiko terkait dengan ketergantungan pada satu sektor. Benar. Kayak tadi gue bilang, dia itu banyak banget lini bisnisnya. Kontraktor juga ada, pertambangan juga ada, terus migas juga ada, apapun ada. Dia tuh memang terlalu diversifikasi, jadi gak ada fokus juga sih gue bilang sih. Oke, jadi banyak handle-nya. Cuman dari sini positifnya ini kayak Toba sih lebih tepatnya. Kalau Toba sendiri kan dia punya tambang batu bara, terus dia punya PLTU, dia punya limbah dan sebagainya. Sebenarnya bisnis perusahaan kayak gini, perusahaan-perusahaan yang punya bisnis kayak gini ya, diversifikasi ya, tapi masih dalam satu ruang lingkup, itu sangat cuan sebenarnya. Karena mereka itu pebisnis yang pinter. Gue bilang kenapa? Mereka itu tahu bisa memanfaatkan peluang. Kalau di satu sektor yang lagi berjalan, ada satu sektor lagi. Jadi kayak
satunya nggak jalan, ini jalan, ini nanti tiba-tiba nggak jalan, ini jadi jalan gitu loh. Jadi dia tuh nge-overlap terus bisnisnya, mutar terus, jadi nggak ada yang mati gitu. Itu keuntungan dari dia punya bisnis ya, diversifikasi. Oke, nah terus pengalaman dan reputasi, memiliki pengalaman panjang dan reputasi baik dalam industri yang meningkatkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Itu benar, sebab proyek mereka bagus-bagus, banyak sampai dapat kontrak dari Freeport. Itu wow bro sih, dan labanya juga oke. Dia dulu tuh under value pas Pak Lo di dalam, Pak Lo keluar itu terbang terus gitu loh, dan udah stock split tapi masih terbang kan. Cuma sekarang udah mulai turun sih. Itu kenapa makanya gua mau nanya kalian kenapa beli. That's it. Kalau gua nggak bakal beli sih. Dia udah terbang tinggi. Gua itu tipe investor yang anti beli saham yang udah terbang tinggi, nggak. Lo kalau value investing, kita tuh bukan tipe ya ngejar kereta api terbang, bukan. Beli ketika sahamnya lagi downtrend atau lagi stagnan di bawah. Itu baru value bro. Ngaduh. Lanjut. Kelemahannya ketergantungan pada sektor komoditas. Yes, bener. Jadi saham seperti ini, PTRO ini, dia memang kelemahannya itu sangat signifikan. Oke, jadi kalau kita ngomong ada sentimen soal komoditas yang sedang buruk, maka dia paling terdampak sih, karena diversifikasi di sana semua. Sektor komoditas itu adalah cyclical. Jadi saham ini cyclical guys, sebenarnya sih, gitu loh. Ya, dia cyclical. Pendapatan perusahaan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Benar sekali. That's it. Simple kan? Makanya gue tuh paling suka itu kalau investasi di saham cyclical. Lebih gampang cuy. Gampang dimengerti. Biaya operasional tinggi. Operasi di sektor pertambangan energi memerlukan biaya operasional signifikan yang mempengaruhi margin keuntungan. Benar sekali. Makanya kenapa maintenance kayak mobil kontraktor dan sebagainya itu mahal. Ya, eksplorasi itu mahal bro. Itu nggak murah itu ya. Mobil-mobil lah, mobil dinas lah, apalah gitu loh. Atau mungkin pekerja, lu jangan salah. Coba kalian yang di sini, coba spill ya. Mungkin teman-temannya ada di bidang kontraktor nih, atau pertambangan. Ya, gue nggak tahu gajinya berapa. Tapi gue tiap kali kalau lihat di TikTok, kadang ada orang share, ada yang sampai puluhan juta. Itu gue nggak tahu tuh gimana sistem gajinya, gue nggak tahu. Coba nanti kalian boleh share di kolom komentar ya. Tapi gue tahu memang gajinya sangat gede gitu loh. Cuma gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Disclaimer on lagi, ini sekali lagi ya. Mungkin teman-teman yang kerja pertambangan boleh coba komen di kolom komentar ya, biar teman-teman tahu juga di sini. Jadi itu tinggi. Tapi yang gue tahu maintenance yang tinggi. Biaya operasional tuh termasuk maintenance, itu yang gede sih sebenarnya sih. Jadi kan itu kan dihitung semua. Nah, kita ngomong karena gini ya. Kalau harga komoditas lagi di bawah, otomatis kan harga operasional, biaya operasional bakal, ini udah tinggi nih. Kalau ini turun kan jadi rugi. Maka kenapa komoditas kalau terbang, harga operasional di sini terus gitu loh. Jadi marginnya lebih jauh. Kalau di bawah, ya maaf kata minus lah gitu. Simple ya. Jadi kalian tuh kalau kita nggak analisa satu saham itu, kita coba simplify aja, nggak usah mikir terlalu susah lah, menjelimet gitu. Bawa santai aja. Peluangnya peningkatan permintaan energi, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di Indonesia dapat meningkatkan permintaan energi, membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan kontrak baru. Bener. That's it, yo my man, yo. Ya, jadi mereka itu bisa peluangnya itu kayak gitu. Mereka tuh bisa kasih peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan kontrak baru. Jadi meningkatkan permintaan energi, karena kita tuh memang fokus lagi ke EBT. Dan sekarang kan lagi banyak kayak demand untuk masalah supply energi ini gitu loh. Ya, dan di mana-mana apalagi kita sekarang menuju eranya yang energi baru, kita ngomong semua kan, kita tuh lagi berusaha ke sana lah. Jadi itu kan termasuk dalam peningkatan permintaan energi gitu loh. Kita tuh mau ke energi lebih ramah lingkungan juga gitu, which is ini pengaruh banget, itu peluang sih. Oke. Ekspansi ke energi terbarukan, ya kan baru kita ngomong. Diversifikasi ke sektor terbarukan dapat membuka sumber pendapatan baru dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Benar sekali. Itu peluangnya. Simple. That's it, man. Analisa itu kita bawa santai aja, nggak usah sampai aduh ini gini jangan sih, santai. Yang penting selama ngerti bisnisnya aman guys. Oke, tapi balik lagi.
yang nyangkut itu gue nggak tahu alasan kalian beli sahamnya untuk apa. Kalau gue sih nggak bakal pegang sama sekali gitu. Ini gue analisa buat bantuin kalian aja. Ancamannya ya, ini threat-nya ya, perubahan regulasi, perubahan kebijakan pemerintah terkait lingkungan dan pertambangan dapat mempengaruhi operasi perusahaan, benar. Jadi ada banyak faktor kenapa saham ini mungkin kedepannya bisa rugi dan sebagainya. Ya bisa terjadi karena masalah cyclicalnya itu, ya harga komoditas dunia mungkin terjun, ya mungkin ada perubahan kebijakan regulasi dari pemerintah atau apa, kita nggak tahu kedepannya gimana gitu loh. Karena pertambangan ini memang erat kaitannya dengan pemerintahan juga gitu loh, karena kan tambang, tanah, itu wilayah, satu pulau, satu tempat. Itu punya negara semua, bro. For sure, lu harus dapat izin juga, gitu loh. Karena kan lu bakal menyuplai sebagiannya untuk domestik juga. Gitu. Oke, ya makanya mikir sampai sana, guys, gitu loh. Simple, gitu ya. Persaingan ketat, persaingan dalam perusahaan di sektor sama dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas. Iya, benar. Jadi persaingan ketat. Jadi memang di sektor lainnya banyak yang kayak PTRO gitu loh. Ada Doit, ada United Tractor, yang kontraktor ya. Kan banyak, ada Dewa gitu loh. Migas apa lagi? Ada, kalau yang kapal OSV ada Wins, ada Lead. Kalau yang migas ada Medco. Kan banyak. Ada apa? Kalau Rix beda, itu tambang batubara. Rix Standard beda. Dan banyak lah ya, gua nggak hafal semua. Satu lagi gua lupa apa namanya, aduh. Oke. Terlalu banyak, udah kayak perpustakaan otak gue nih. Oke ya, jadi itu aja sih ya, itu analisa gue buat kalian untuk PTRO. Jadi bang, jadi gimana dong bang, pertanyaannya untuk yang nyangkut bang, gue nih nyangkut udah tinggi banget ya mau gimana ya ambil hikmahnya aja lah ya, kayak gini ya mau kayak mana lagi, guys. Makanya gue nanya, alasan lu beli itu apa? Itu aja sih, jawab untuk diri kalian sendiri ya, nggak usah tulis kolom komentar. Jawab untuk diri kalian sendiri, bukan jawab ke gue. Gue ini cuman nge-support kalian doang, nge-support kalian, cuman kayak nge-coaching kalian juga lah. Tapi gue, again ya, gue nggak buka kelas coaching ya, belum buka. Oke. Gue bisa coaching, tapi gue nggak coaching di sini. Gila, itu coaching itu nggak sembarangan cuy ya. Tapi intinya nanya ke diri kalian beli saham itu untuk apa? Ya, oke. Jadi gue nggak bakal ngomong nih rekomendasi atau enggak, karena kalau misalnya di under value, gue rekomendasi banget. Tapi kalau misalkan ini udah over value gini, apabila tinggi banget, ya gue sih mungkin kita bisa coba cari perusahaan yang masih lebih murah valuasinya, dan mungkin masih belum kemana-mana lah. Ya. Kalau kalian memang mau cuan ya, gitu loh ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian nanya, gue bang nih ada potensi naik lagi gak? We never know, man. We never know. Bisa jadi, kalau kayak gitu gambling gitu, spekulasi sih. Gitu loh. Ya, jadi karena gue juga nggak tahu GCG gimana. Kalau bilang grupnya Thanos ya, itu kita masih bisa ngerti lah, karena memang faktor owner gitu loh. Psikologisnya kita ngerti gitu loh. Tapi kalau ini kan kita nggak tahu. Ya, itu aja sih guys. Ya, semoga bermanfaat, dan ya semoga nyangkut. Ya, semoga kan dapat pembelajaran lah gitu loh ya. Jangan terlalu nafsu atau denger influencer pom-pom atau apa gitu ya. Oke, jadi selalu hati-hati aja guys ya. Jadi kita lebih cermat aja beli saham ya. Oke, so semoga bermanfaat, and jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi ya tanggung sendiri. Oke, so bye-bye.